Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syah Siregar. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2025 angkatan ke-11 yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas dari agenda ketiga, yaitu mengenai analisis isu yang terkait dengan manajemen ASN di satuan kerja tempat saya bertugas. Setelah saya melakukan identifikasi, setidaknya terdapat 3 isu di unit kerja saya yang memiliki keterkaitan dengan manajemen ASN. Isu yang pertama yaitu lingkungan organisasi yang belum efisien dan adaptif sehingga menghambat perbaikan kualitas pelayanan dan inovasi. Lingkungan organisasi yang masih kurang membudaya di satuan kerja saya, yaitu khususnya terkait masalah kedisiplinan dan koordinasi. Masih banyak guru yang kurang mengindahkan peraturan yang berlaku di sekolah atau di madrasah terkait kedisiplinan seperti jam masuk dan jam pulang. Selain itu, di berbagai kegiatan yang ada di madrasah masih terlihat juga bagaimana kurangnya koordinasi antar guru, sehingga masih banyak guru yang tumpang tindih dalam melaksanakan satu tugas atau bahkan tidak mengetahui apa peran yang seharusnya dilakukan. Isu yang kedua yaitu penggunaan bahasa daerah yang kental yang berakibat pada terhambatnya kolaborasi. Saya adalah seorang CPNS yang ditempatkan di sebuah madrasah yang berada di wilayah yang masih kental penggunaan bahasa daerah oleh masyarakat sekitar. Sehingga sebagai seorang perantau, ini merupakan sebuah tantangan bagi saya yang sekaligus menjadi kendala karena saya memiliki keterbatasan pemahaman dalam mengartikan bahasa daerah yang biasa digunakan oleh masyarakat sekitar dalam berkomunikasi. Hal ini tentu mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik seperti kurangnya koordinasi akibat salah paham bahasa dan hambatan dalam mengajar serta hambatan bersosialisasi di lingkungan madrasah baik dengan guru, dengan siswa, atau dengan atasan dan orang tua atau wali siswa. Kemudian isu yang ketiga yaitu keterbatasan waktu bimbingan dari wali kelas kepada siswa yang mengakibatkan beberapa kebutuhan pembinaan belum dapat ditangani dengan baik secara menyeluruh. Sebagai seorang guru yang diamanahkan untuk menjadi wali kelas, saya tentu memiliki keinginan dan tanggung jawab lebih untuk membina warga kelas saya menuju ke arah yang lebih baik. Namun saya seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan karena wali kelas secara khusus tidak memiliki waktu untuk memberikan bimbingan kepada anak bimbingannya, mengingatkan persoalan peraturan dan sebagainya. Hal ini tentu berakibat pada minimnya hubungan saya sebagai wali kelas dengan warga kelas saya. Kemudian kurangnya juga perhatian kepada siswa yang mengakibatkan banyak siswa yang tidak sadar akan pelanggaran yang dilakukan, hingga berakibat pada terganggunya jam mengajar saya di kelas. Akibat jam pelajaran tersebut saya pakai untuk melakukan pembinaan di kelas. Kemudian isu-isu tersebut juga memiliki beberapa dampak. Dampak dari isu yang pertama adalah terganggunya berbagai kegiatan yang dilakukan di madrasah akibat dari kurangnya kedisiplinan dan koordinasi oleh guru. Hal ini juga berdampak pada siswa yang meniru kebiasaan buruk guru dan guru yang tidak bisa memberikan suri tauladan yang baik kepada peserta didik. Kemudian isu yang kedua memiliki dampak yaitu untuk saya sendiri, yaitu kurangnya pemahaman saya khususnya terhadap instruksi-instruksi dari atasan atau sesama guru terkait perintah mengenai tugas yang diberikan. Kemudian terhambatnya komunikasi yang terjadi antara saya dengan atasan, kemudian sesama guru, siswa dan masyarakat termasuk orang tua atau wali siswa. Dampak dari isu yang ketiga yaitu adalah minimnya hubungan saya sebagai wali kelas dengan warga kelas binaan saya. Hubungan yang minim ini tentu mengakibatkan komunikasi dengan orang tua atau wali siswa juga menjadi terganggu. Kemudian juga mengakibatkan kurangnya perhatian kepada siswa yang mengakibatkan banyak siswa yang tidak sadar akan pelanggaran yang dilakukan dan lambat proses penanganan atau penyelesaian masalah yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa tadi. Kemudian dampak lain adalah hingga terganggunya jam mengajar saya di kelas akibat jam pelajaran atau jam mengajar saya pakai untuk melakukan pembinaan khusus di kelas binaan saya. Kemudian untuk teknik analisis penapisan isu, saya menggunakan teknik analisis masalah USG. Di sini saya memberikan poin kepada isu yang pertama, masalah urgensi 5, kemudian seriousness 4, growth 2 dengan total skor adalah 11. Kemudian untuk isu yang kedua, urgensinya saya memberi nilai 3, seriousness-nya
4, kemudian growth 3 sehingga memiliki skor 10. Kemudian untuk isu yang ketiga, saya memberi urgensi 5, seriousness 4, growth 4 sehingga memiliki skor 13. Dari skor ini dapat diketahui bahwa isu yang ketiga merupakan isu yang memiliki urgensi peringkat 1 sehingga harus diselesaikan dengan segera. Kemudian dengan menggunakan teknik analisis fishbone, diketahui isu yang ketiga ini yang saya pilih memiliki beberapa penyebab sehingga diketahui akar masalah yang terjadi. Yang pertama seperti kurangnya kemampuan guru dalam membina peserta didik, kemudian kurangnya kepedulian guru dalam membimbing siswa, kemudian manajemen program madrasah yang kurang baik, hingga kurangnya pengawasan kepala madrasah terhadap kinerja wali kelas. Berdasarkan penyebab-penyebab tersebut, maka saya memberikan gagasan untuk menjadi solusi terkait isu manajemen ASN yang terjadi di madrasah saya. Yang pertama, saya menyarankan untuk dilakukan rekonstruksi program kegiatan madrasah, baik dari segi kualitas, kuantitas, prioritas, waktu dan sebagainya, sehingga dapat menghasilkan program-program prioritas madrasah. Harapan saya dengan adanya rekonstruksi ini, maka akan menciptakan program rutin wali kelas di kelasnya masing-masing. Kemudian gagasan yang kedua yaitu pembinaan dan bimbingan kepada wali kelas terhadap perencanaan kelas, manajemen masalah dan sebagainya, sehingga menambah kompetensi guru, menambah wawasan guru khususnya yang ditugaskan sebagai wali kelas dalam mengemban amanah sehari-hari sebagai wali kelas. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.